Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Biofisika. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai reaktor nuklir fusi dan fisi. Di antara anggota kami yaitu next. Yang pertama ada Devi Nanda Rahma Putri, yang kedua Rofiki, yang ketiga Ulan Sakunimah, yang keempat Yoga Agung, yang kelima Putri Hidayatunisa, dan keenam Nabila Ayu Ramadhani. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Pendahuluan. Kehidupan manusia sendiri dibatasi oleh umur. Namun sebagai suatu kelompok atau bangsa kehidupan manusia dapat dikatakan tak terbatas. Jika dikaitkan dengan sumber energi, masih ada generasi-generasi selanjutnya yang membutuhkannya, sehingga sumber energi dapat habis. Dan akhirnya akan ada saatnya dibutuhkan sumber energi yang tidak terbatas atau tidak dapat habis. Salah satunya adalah reaktor nuklir. Apa sih reaktor nuklir itu? Jadi sebagai awalnya, atom itu kan unsur kimia yang terkecil. Nah, itu meskipun kecil, tapi dia punya energi potensial yang sangat besar. Untuk dapat mengubah energi yang tersimpan di dalam atom menjadi energi listrik, dibangunlah sebuah reaktor nuklir yang berbahan dasar bahan bakar, tangkai kontrol, dan cairan pendingin. Banyak reaktor nuklir pembangkit listrik yang memanfaatkan uranium sebagai bahan bakar. Karena satu silinder uranium memiliki energi potensial yang setara dengan 800 kg batu bara atau 560 liter minyak bumi. Reaktor nuklir sendiri dibagi menjadi dua reaksi, yaitu reaksi fisi dan fusi. Untuk reaksi fisi ini itu udah ada dan dapat dipasok hingga ribuan tahun. Sedangkan yang reaksi fusi dapat dipasok sepanjang masa. Namun, fusi masih dalam tahap pengembangan. Bagaimana reaksi fisi dan fusi dapat terjadi? Untuk reaksi fisi terjadi ketika inti atom dari material radioaktif membelah diri ketika tertabak neutron. Dan neutron akan terus menabrak inti atom yang lain yang terbelah hingga menghasilkan rantai. Untuk reaksi fusi sendiri terjadi ketika inti atom atau nukleus material radioaktif kemudian fusion. Fusion adalah bergabung untuk menghasilkan energi yang sangat besar. Selanjutnya pengantar akan dijelaskan oleh teman saya. Saat ini, salah satu isu penting yang sedang hangat dibicarakan adalah masalah energi. Berkurangnya sumber energi membuat para peneliti bergerak cepat untuk menemukan sumber energi baru. Energi minyak bumi yang sedang digunakan saat ini menjadi penyebab adanya peningkatan panas bumi. Sumber energi yang masih tersedia secara global adalah batu bara yang diperkirakan masih dapat memasok selama 270 tahun, minyak bumi selama 38 tahun, gas alam 62 tahun. Lewat periode itu, manusia akan lebih banyak menggunakan sumber energi terbarukan dan energi nuklir. Adanya perkiraan tersebut tidak menutup kemungkinan minyak bumi akan lebih cepat dari waktu yang ditemukan. Oleh sebab itu, penggunaan energi nuklir sudah menjadi pertimbangan sebagai alternatif sumber energi. Hal ini dikarenakan energi nuklir adalah sumber energi yang ramah lingkungan dan energi nuklir adalah sumber energi yang dapat menyuplai dalam jangka panjang dibandingkan dengan energi lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN adalah sebuah pembangkit daya termal yang menggunakan satu atau beberapa reaktor nuklir sebagai sumber panasnya. Prinsip kerja sebuah PLTN hampir sama dengan sebuah pembangkit listrik tenaga uap, menggunakan uap bertekanan tinggi untuk memutar turbin. Putaran turbin inilah yang diubah menjadi energi listrik. Perbedaannya hanya sumber panas yang digunakan untuk menghasilkan panas. Sebuah PLTN menggunakan uranium sebagai sumber panasnya. Reaksi fisi inti uranium menghasilkan energi panas yang sangat besar. Namun pada beberapa pembangkit yang memiliki beberapa unit reaktor yang terpisah memungkinkan untuk menggunakan jenis reaktor yang berbahan bakar seperti plutonium. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai reaktor fisi nuklir. Reaktor fisi nuklir sendiri merupakan reaktor yang saat ini sedang cukup dia dikembangkan dibandingkan dengan reaktor fisi nuklir. Nah, dalam reaktor fisi nuklir sendiri, salah satu hal yang diperhatikan adalah bahan material yang digunakan sebagai reaktor fisi nuklir. Nah, bahan dari reaktor fisi nuklir sendiri perlu memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, material perlu memiliki ketahanan yang baik terhadap korosi yang bisa disebabkan oleh reaktor air superkritis. Kemudian yang kedua, material perlu memiliki ketahanan yang baik terhadap pancaran radiasi yang dapat ditimbulkan oleh bahan nuklir. Kemudian yang ketiga,
harus memiliki ketahanan material terhadap pembengkakan dan memiliki ketahanan yang baik terhadap multithermal. Baik, next. Nah, dari beberapa kriteria yang sudah disebutkan barusan, terdapat beberapa material yang saat ini cukup dia dikembangkan dan memenuhi beberapa kriteria yang sudah disebutkan barusan. Yang pertama ialah FM steels atau ferristic magnetic steel, dan yang kedua adalah ODS steels atau oxide dispersion strengthened steel. Nah, dari kedua bahan ini terdapat beberapa hal yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama dalam hal ketahanan radiasi. FM steel dan ODS steel ini memiliki ketahanan radiasi yang baik. Namun pada suhu yang tinggi, FM steel memiliki ketahanan radiasi yang kurang baik dibandingkan dengan ODS steel. Kemudian yang kedua dalam hal ketahanan terhadap pembengkakan, di sini FM steel memiliki ketahanan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan bahan yang lainnya, termasuk ODS steel. Kemudian yang ketiga, dalam hal ketahanan terhadap multithermal, di sini FM steel memiliki ketahanan pemulihan thermal yang kurang kuat, sedangkan untuk ODS steel sendiri telah teruji memiliki stabilitas thermal yang baik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dalam perkembangan reaktor fusi nuklir saat ini, terdapat dua model reaktor fusi nuklir yang digunakan, yaitu model tokamak dan model inersial. Reaktor nuklir fusi model tokamak menggunakan reaksi antara dua isotop hidrogen, yaitu deuterium dan tritium. Reaksi ini selain membebaskan energi, juga melepaskan neutron cepat dan pembentukan inti atom helium. Dalam suatu reaktor fusi, zona reaksi dikelilingi oleh suatu selimut, dan selimut ini merupakan daerah konservasi energi, menjadi energi panas. Sedangkan reaktor nuklir fusi model inersial membutuhkan energi laser yang didapatkan dari campuran gas deuterium dan tritium yang dimasukkan dalam palet yang kemudian dikompres dalam energi laser. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, saya akan menjelaskan lebih mendetail tentang model fusi nuklir tokamak, TRT, tokamak with reactor technology. Nah, di sini model reaktor nuklir tokamak pada riset sekarang yaitu memiliki misi ingin meraih yang namanya fusion energi gain-nya, faktor Q-nya itu lebih dari 1. Nah, untuk meraih angka tersebut maka dibutuhkan suhu yang sangat tinggi untuk melakukan reaksi fusi di dalam reaktor. Untuk mendapatkan suhu yang tinggi, reaktor tokamak menggunakan medan magnet yang besarnya hingga 8 Tesla, seperti itu. Nah, untuk mendapatkan nilai yang sangat besar tersebut, bahan yang digunakan di reaktor tokamak yaitu terbuat dari RBCO HTSC, atau kepanjangannya yaitu Rare Earth Barium Copper Oxide High Temperature Superconductor. Nah, sekarang pengembangannya reaktor tokamak yaitu ingin dibuat sebuah teknologi reaktor yang bisa memanfaatkan baik itu reaksi fusi maupun fisi. Nah, dengan tujuan tersebut, maka banyak penelitian sekarang itu berfokus untuk menyatukan berbagai teknologi fusi kuncinya seperti itu, yang nantinya akan menjadikan reaktor tokamak itu menjadi reaktor hybrid, yaitu bisa melakukan reaksi fisi maupun fusi seperti itu. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, silakan. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Ada beberapa kelebihan yang dihasilkan dari PLTN ini adalah kapasitas yang dihasilkan besar. Pasalnya, tenaga nuklir lebih tepat digunakan untuk menjadi bahan bakar pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter yang saat ini tengah dilakukan di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua ada mengatasi krisis energi karena energi nuklir ini mampu memproduksi skala yang lebih besar. Kemudian ada potensi energi nuklir Indonesia sangat besar karena saat ini Indonesia memiliki sumber daya uranium yang menjadi bahan baku energi nuklir sebesar 60.000 ton. Nah, dari kelebihan tenaga nuklir tersebut tentunya ada beberapa kelemahan. Salah satunya adalah berbahaya jika meledaknya suatu cairan yang mengakibatkan kanker
dan melepuh seperti kulit terbakar. Yang kedua ada limbah radioaktifnya susah disimpan atau fisik. Next. Sekian presentasi mengenai reaktor nuklir fisi dan fusi. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.